Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan materi yang kemarin sudah sempat kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Roja ad-du'ai. Jadi Syekh Burhanuddin Adjarnuji dalam mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini, setidaknya dia didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah roja ad-du'ai, dia mengharap doa dari orang-orang yang akan mempelajari kitab yang dikarang oleh beliau. Roja'an du'ai karena mengharap doa. Berdoa li untukku. Li untukku. Fihi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Al-mukhlasina yang selamatkan semua bil fauzi, dengan mendapatkan keuntungan, wal khalasi dan selamat fi yaumiddin, besok di hari kiamat. Ba'da mastakhartu, setelah aku beristikharah Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, fihi di dalam mengarang kitab Mukhtasar, fihi di dalam kitab mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi tujuan dari Syekh Burhanuddin Adjarnuji mengarang dan menyusun kitab Ta'limul Muta'alim ini, yang pertama adalah dia mengharapkan doa dari orang yang akan mempelajari kitab beliau, sehingga kelak karangan kitab ini akan menjadikan dia mendapatkan pahala serta akan menyelamatkan beliau ketika di hari kiamat. Tentunya setelah beliau beristikharah memohon petunjuk kepada Allah, bagaimana kemudian kitab ini dikarang. Wasamaituhu dan memberi nama. Wasamaituhu dan memberi nama siapa aku, hu pada kitab. Aku beri nama Ta'limal Muta'alim. Nama kitab Ta'limal Muta'alim, Thariqat Ta'allumi, jalannya belajar. Jadi kitab ini nanti kemudian oleh Syekh Burhanuddin Adjarnuji diberi nama kitab Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'allum. Ta'limul Muta'alim yaitu mengajar bagi orang yang mencari ilmu. Mengajarkan apa? Thariqat Ta'allumi, tata cara dan jalannya orang belajar. Kemudian waja'altuhu dan menjadikan siapa aku, hu pada kitab Ta'limul Muta'alim, aku jadikan fusulan beberapa pasal. Kemudian nanti oleh Syekh Burhanuddin Adjarnuji, kitab Ta'limul Muta'alim ini akan dibagi menjadi beberapa pasal. Setidaknya nanti akan ada 12 pasal yang akan dijelaskan, terdiri dari 12 tema pembahasan yang akan dijelaskan satu persatu oleh Syekh Burhanuddin Adjarnuji. Faslun fi mahiyatil ilmi. Pasal yang pertama nanti akan menjelaskan tentang mahiyatul ilmi. Mahiyatul ilmi itu artinya sejatinya ilmu. Definisi ilmu. Ilmu itu apa? Hal-hal yang berkenaan dengan masalah
urgensi ilmu itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Burhanuddin Al-Januzi. Makanya kemudian di situ ada faslun fi mahiyatil ilmi, fasal yang menjelaskan tentang hakikatnya ilmu. Wal fikhi, dan ilmu fikih. Wa fadlihi, dan keutamaan ilmu fikih. Jadi fasal yang pertama nanti Syekh Burhanuddin Al-Januzi akan menjelaskan tentang hakikatnya ilmu. Kemudian akan menjelaskan tentang ilmu fikih serta keutamaan-keutamaan ilmu fikih. Itu fasal yang pertama. Kemudian faslun finniyah fi halit ta'allum. Kemudian fasal yang kedua, tema yang nomor 2, Syekh Burhanuddin Al-Januzi akan menjelaskan tentang niat dalam mencari ilmu. Jadi niatnya itu nanti didasari oleh apa? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Burhanuddin Al-Januzi pada tema yang kedua. Makanya orang mencari ilmu itu setidaknya yang pertama adalah harus diniatkan untuk liijalatil jahli, menghilangkan sifat kebodohan dari dirinya. Kemudian yang nomor 2, mencari ilmu itu harus didasarkan untuk mencari ridho Allah. Nah, itu niat-niat yang senantiasa harus kita tanamkan dalam hati kita ketika kita mencari ilmu. Yaitu nanti akan dibahas pada tema yang kedua, faslun finniyah fi halit ta'allum. Kemudian fasal yang nomor 3, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati. Kemudian fasal yang nomor 3 nanti Syekh Al-Januzi akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita itu memilih ilmu. Ilmu yang akan kita jadikan sebagai ilmu spesifikasi atau keahlian. Jadi setelah kita sudah memenuhi standar awal atau ilmu-ilmu dasar yang harus kita kuasai, maka pada tahapan berikutnya nanti kita akan menentukan keahlian atau spesifikasi yang akan kita pilih. Nah itu nanti ada tata caranya. Jadi makanya seorang berguru kepada seorang guru itu juga tidak lepas dari arahan serta bimbingan dari sang guru. Guru itu lebih banyak mengetahui karakter dan sifat serta keahlian yang dimiliki oleh sang murid, sehingga biasanya guru itu akan mengarahkan kepada muridnya, kamu tahassus atau mempelajari tentang ilmu hadis karena saya lihat kamu mempunyai keahlian dalam bidang hadis. Nah itu juga yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika beliau berguru kepada gurunya. Kemudian oleh gurunya direkomendasikan, wahai Bukhari, belajarlah kamu pada guru ini karena aku lihat lebih menonjol dalam bidang hadis. Dan itu kemudian dilakukan oleh Imam Bukhari. Maka jadilah Imam Bukhari itu seorang ulama yang terkenal sampai saat ini dalam dunia ilmu hadis. Ini yang disebut dengan faslun fi ikhtiyaril ilmi. Jadi fasal yang menjelaskan tentang memilih ilmu. Kemudian wal ustadzi, dan memilih guru. Guru itu juga harus dipilih. Tidak kemudian ujuk-ujuk kita itu belajar pada seseorang tapi kita tidak tahu karakter, sifat, watak, bahkan keilmuan seorang guru itu. Nah, harus dipilih, harus dipikirkan matang-matang. Setidaknya ketika Anda ingin belajar kepada seorang guru, kalau dalam bahasa sekarang mau mondok, setidaknya Anda harus berpikir selama 3 bulan sebelum Anda menentukan pilihan. Saya mantap kepada guru ini setelah Anda beristikharah, setelah Anda berpikir secara matang tentang karakter guru yang akan Anda gurui itu. 3 bulan. Ini yang namanya fi ikhtiyaril ustad. Kemudian berikutnya adalah wasyariki, dan memilih teman.
Ini juga nanti akan dijelaskan pada tema ini, bagaimana cara kita memilih teman. Teman dalam belajar itu juga penting, karena suksesnya seseorang itu biasanya karena gesekan. Orang itu pandai bukan karena apa, kadang-kadang karena dia mempunyai teman yang pandai, sehingga dia bergesek dengan orang yang pandai. Hanya dia juga akan menjadi orang yang pandai. Ini adalah tema yang kedua nanti. Kemudian tema yang berikutnya, tema yang keempat adalah faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita itu mengagungkan ilmu dan juga ahli ilmu. Nanti akan dijelaskan wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi. Sebagian dari cara kamu menghargai dan memuliakan ilmu adalah kamu juga menghargai dan menghormati orang yang menyampaikan ilmu, yaitu gurunya kamu. Kalau kamu sama gurunya aja sudah enggak takdim, kalau kamu sama kiainya aja sudah enggak hormat, maka jangan pernah Anda akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Ini nanti akan dibahas pada tema yang kelima, faslun fi ta'dimil ilmi wa ahli.